الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات في صدر هذه الترجمة تقدم الحديث عنها في لقائنا السابق، ونشرع في بيان ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال: آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون والباء. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، ويعرف عند بعض أهل العلم بحديث الولي، لأنه حديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الولي، وأيضا مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى عند الله تبارك وتعالى، وأنهم مجاب الدعوات، وأن الله معهم مسددا وحافظا ومعينا. وهو حديث عظيم للغاية، ينبغي على المسلم أن يتأمله وأن يعيه ليحقق أولا أو ليجاهد أولا نفسه على تحقيق ذلك، والباب باب المجاهدة، مجاهدة النفس، وأيضا ليعرف من خلاله مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى ومنزلتهم العلية. والمقام في هذا الباب مقام وسط، لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وسيأتي في حلقتنا هذه بيان لذلك وإيضاح في ضوء هذا الحديث العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmat kepada kita semua. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam di bagian pertama dari babul mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang berusaha semaksimal mungkin berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasannya telah lalu pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang menjelaskan tentang babul mujahadah, bab tentang kesungguhan dan berusaha semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan atau menyatakan perang dengannya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbahu. Kemudian hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, yang nawafil, sampai akhirnya aku pun mencintainya. Dan jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya
yang dia mendengar dengannya. Dan aku akan menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Dan aku akan menjadi tangannya, yang dia memukul dengan tangan tersebut. Dan aku akan menjadi kakinya, yang dia akan berjalan dengan kaki tersebut. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia minta kepadaku maka aku akan mengabulkannya, aku akan berikan permintaannya, dan jika dia berlindung kepadaku, la'u'idzannahu, maka aku akan melindunginya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebut oleh sebagian ulama dengan nama hadisul wali, yaitu hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini menjelaskan tentang hakikat sesungguhnya siapa itu wali, dan juga menjelaskan tentang kedudukan manzilah para wali di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dikabulkan doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka, meluruskan langkah mereka, dan memberi petunjuk, senantiasa memberi petunjuk kepada mereka. Oleh karenanya hadis ini sangat penting untuk dipelajari. Seorang muslim yang membaca hadis ini, hendaknya dia memperhatikan kandungan dari hadis ini, agar dia berusaha untuk bisa meraih kedudukan yang disebutkan dalam hadis ini, kedudukan wali. Dan sekarang kita sedang membahas tentang babul mujahadah, yaitu bab yang menjelaskan tentang kesungguhan dan usaha semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang memperhatikan kandungan hadis ini dan berusaha menerapkan isi hadis ini dengan mujahadah, ya, kemudian dia juga berusaha untuk mengenal kedudukan para wali, ya, maka mudah-mudahan dia akan mencapai derajat tersebut. Dan pembahasan kita tentang hadis ini, insyaallah kita akan membahas secara pembahasan yang tengah-tengah, tidak terlalu berlebih-lebihan, yaitu bersifat gulu berlebih-lebihan dalam bahas tentang permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam hadis ini, ataupun kurang dalam pembahasannya. Insyaallah pembahasannya adalah pembahasan yang tengah dan adil. قوله في هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هو القائل لذلك: من عادى لي وليا، أي من عادى وليا من أوليائي، فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له. ومن كان الله سبحانه وتعالى محاربا له فإنه مهزوم خاسر خائب. وفي هذا دلالة على مكانة أولياء الله عز وجل، وأن الله عز وجل حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، ولا يضرهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين، فإن الله سبحانه وتعالى معهم حافظا وناصرا ومؤيدا. فمن حارب أولياء الله أحل الله عز وجل به أشد النكال، وعاقبه العقاب الأليم، إذ إن أولياء الله حقهم أن تعرف أقدارهم وتعرف مكانتهم ومنازلهم، وأن تنطوي القلوب على محبتهم واحترامهم وعدم الإساءة لهم. فإذا تحول الإنسان إلى معاديا لأولياء الله حربا على أولياء الله سبحانه وتعالى باء بالخزي، وكما جاء في الحديث أعلمه الله بأنه محارب له، فقد آذنته بالحرب. وهذا دليل خسرانه، وأنه قد باء بالخسران واستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى جزاء معاداته لأولياء الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis ini, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang dengannya. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan demikian. Artinya barang siapa yang memusuhi salah seorang dari wali-waliku, maka siaplah aku akan memeranginya. Dan barang siapa yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan kalah, dan dia akan terhinakan, dan dia akan merugi, dan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya hadis ini benar-benar menunjukkan akan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para wali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan memperkokoh dan perkuat mereka. Dan bahwasanya ya, tipuan dan makar yang dilakukan para musuh kepada wali-wali Allah tidak akan mencederai, melukai para wali-wali tersebut, memudaratkan wali-wali tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka. Ya. Barang siapa yang memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya siksaan yang pedih. Karena hak dari para wali, ya wali-wali memiliki hak. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Harus diketahui bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, manzilah mereka. Mereka harus dicintai karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus dihormati dan tidak mengganggu mereka, ya. Oleh karena jika seorang manusia kemudian berubah menjadi musuh para wali, ya, musuh-musuh para wali, maka ketahuilah dia akan kembali membawa kehinaan, dia akan kembali membawa kerugian dan dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang pedih sebagai balasan dari permusuhannya yang dia lakukan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. وقوله في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا بيان لحقيقة الأولياء ومن هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد أفاد هذا الحديث أن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين، ولا يكون العبد وليا لله إلا بهما، لا بمجرد الدعاوى، لأن بعض الناس يدعي أنه من أولياء الله ولكن لا تقوم به حقيقة أعمال وصفات أولياء الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله حقا هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، أي صلاح الباطن وصلاح الظاهر. أما الباطن فبالعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وأما الظاهر فبملازمة تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. فهؤلاء هم أولياء الله حقا. وقد أفاد هذا الحديث القدسي أنهم على درجتين. الدرجة الأولى مأخوذة من قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أولا قبل الحديث عن الدرجتين، الولاية تنال بعمل وأسباب يقدمها العبد، وبينت في هذا الحديث. الأول فرائض الإسلام، واجبات الدين. وفي هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ففرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب الحرام والآثام والكبائر، هذا درجة من الدرجتين لأولياء الله سبحانه وتعالى. فمن كان محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين متجنبا كبائر الإثم فإنه من أولياء الله، فإنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، لقول في هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فهذا تقرب إلى الله بفرائض الإسلام واجبات الدين. أعلى من هذه الدرجة درجة السابق بالخيرات والمنافس في الرغائب والمستحبات، ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه درجة أعلى من الدرجة الأولى، التنافس في النوافل والرغائب والمستحبات بعد أداء الفرائض. أما أن ينافس في المستحبات وهو مضيع للفرائض فهذا من علامات الخسران
والعياذ بالله. فإذا أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين وهم الذين يحافظون على الفرائض والواجبات ويتجنبون المحرمات، ودرجة أعلى منها وهي درجة السابق بالخيرات والتنافس في الرغائب والمستحبات، ويدل عليها في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء، يدل عليها قوله في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Bahwasanya tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang hakikat para wali. Siapa sebenarnya para wali? Karena hadis ini memberi faedah kepada kita bahwasanya para wali mereka ada dua derajat para wali, dan tidak mungkin seorang menjadi wali kecuali dengan menempuh dua derajat tersebut. Bukan hanya sekedar pengakuan, ya. Bukan hanya sekedar pengakuan ngaku-ngaku sebagai wali. Karena sebagian orang mereka mengaku-ngaku sebagai wali, akan tapi mereka tidak masuk dalam dua derajat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan pada mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat tadi yang kita sebutkan bahwasanya para wali telah menggabungkan dua perkara yang sangat penting, yaitu iman dan ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, yaitu dia menggabungkan antara iman dan ketakwaan, menggabungkan antara kesolehan dalam batin mereka dan kesolehan dalam zahir mereka. Jadi batinnya benar, soleh, dan juga zahirnya juga soleh. Ya. Batin mereka soleh dengan memiliki akidah yang benar, akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan zahir mereka juga adalah zahir yang soleh. Nampak kesolehan dalam zahir mereka yang dilihat oleh manusia, dengan di mana mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri mereka dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jelas dalam hadis dan ayat yang telah kita sebutkan bahwasanya al-wilayah, kewalian tidak mungkin diperoleh kecuali dengan amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis ini, ya Allah menyebutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang wajib. Orang kalau mau jadi wali harus melakukan perkara-perkara yang wajib. Ini derajat pertama dari para wali. Derajat pertama dari para wali Allah yaitu melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga dirinya, yaitu berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, maka dia termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat pertama. Adapun derajat berikutnya, derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat orang-orang yang sabiquna bil khairat, yang berusaha untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan perkara-perkara yang nafilah, perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, hingga aku pun mencintainya. Ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang pertama. Kalau derajat wali yang pertama, yaitu dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Adapun perkara yang derajat yang kedua, yaitu seorang wali setelah mengerjakan perkara-perkara yang wajib, dia pun lebih semangat dan berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Tentunya setelah mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Adapun seorang hamba yang dia berlomba-lomba dalam perkara sunnah sementara perkara yang wajib dia lalaikan, ini adalah merupakan kerugian, ini merupakan
kesalahan. Ini oleh karenanya derajat pertama yaitu mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Adapun derajat wali yang kedua yaitu setelah melakukan perkara yang wajib dia pun semangat dan berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Wa qawluhu fi hadha al-hadith ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيه دلالة على أن الفرائض مقدمة ومكانتها أعظم ومنزلتها أعلى، ولا يشتغل بالنوافل في سبيل إضاعة الفرائض وعدم الاهتمام بها، بل يعتنى بالفرائض أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى العناية بالنوافل. أما أن يكون الإنسان مثلا يضيع الفريضة ويحافظ على النافلة، أو مثلا يتهاون بالفريضة في أدائها ويعتني بالنافلة، فهذا ولا شك من التفريط والإضاعة. فالفريضة هي الأساس وهي الأصل، ثم النوافل تبنى على الفرائض وتكمل الفرائض وتتممها. وهذا فيه دليل على أن الفرائض أفضل عند الله وأحب إليه سبحانه وتعالى من النوافل. أحب إليه من النوافل، مثلا فريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أحب إلى الله من قيام الليل، وأحب إلى الله من صلاة الضحى، وأحب إلى الله من الرواتب السنن الرواتب. فيعتنى بهذه الفرائض الخمس وقياما بها وأداء لها ومحافظة على شروطها عناية مقدمة على عناية الإنسان بالنوافل. وصيام رمضان مثلا أعظم وأحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض، أو صيام يوم عاشوراء، أو غير ذلك من صيام النوافل. وهكذا قل في مثلا الزكاة المفروضة التي أوجبها الله على عباده أحب إلى الله عز وجل من مطلق الصدقات والنفقات وأعمال البر التي يقوم بها العبد، لأن هذه فرائض، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بشيء أحب إلى الله من الفرائض. Kembali kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis wali ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang wajib itu didahulukan dan kedudukannya lebih tinggi daripada perkara-perkara yang nafilah, yang hanya sunnah. Oleh karena jangan sampai seorang sibuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dengan mengorbankan perkara-perkara yang wajib. Ini salah. Ya. Seorang hendaknya memperhatikan perkara-perkara yang wajib. Ya. Lebih dia perhatikan, lebih dia memberi konsentrasi yang lebih terhadap perkara-perkara yang wajib sebelum perkara-perkara yang nafilah. Adapun jika seorang sibuk dengan perkara-perkara yang sunnah, memberikan perhatian pada perkara yang sunnah, sementara dia malas-malasan dalam perkara yang wajib. Ya. Dia malas-malasan dalam mengerjakan perkara yang wajib, maka ini merupakan kekeliruan. Karena perkara-perkara yang wajib merupakan landasan, merupakan dasar. Adapun perkara-perkara nawafil, perkara-perkara yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, merupakan penyempurna daripada landasan tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini, tidak ada yang lebih Allah cintai daripada perkara-perkara yang Allah wajibkan. Lebih Allah cintai untuk dikerjakan. Sebagai contoh misalnya, sholat zuhur, ya sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sholat-sholat sunnah seperti qiyamul lail, ya, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah rawatib, ya. Sholat 5 waktu yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara-perkara yang sunnah. Oleh karenanya, Syekh mengingatkan perhatian kita terhadap perkara sholat 5 waktu harus lebih. Kita harus lebih memperhatikan. Kita berusaha mengerjakan perkara sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai terbalik, kita malas-malasan dalam mengerjakan sholat 5 waktu, sementara kita rajin mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Jadi ihtimam dan perhatian terhadap perkara-perkara yang wajib harus lebih daripada perkara-perkara yang sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta kepada perkara-perkara yang wajib daripada perkara-perkara yang sunnah. Contoh yang lain, misalnya yang berkaitan dengan puasa. Puasa di bulan Ramadan lebih afdal, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih besar pahalanya daripada puasa-puasa sunnah seperti puasa mutih, ya, tanggal 13, 14, 15 misalnya. Kemudian lebih mulia dari puasa Ramadan, lebih mulia daripada puasa Senin dan Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Demikian juga seperti masalah zakat. Ya, zakat yang wajib yang dikeluarkan, yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hanya sekedar sedekah secara umum, daripada sekedar sedekah secara umum, karena perkara-perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perkara yang sunnah. Karenanya perhatian terhadap perkara yang wajib harus lebih berusaha untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya daripada perhatian kita terhadap perkara-perkara yang hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. وقوله في هذا الحديث بشيء أحب إلي ثم أيضا قوله حتى أحبه، في هذا دليل على أن الله موصوف بالمحبة وأنها صفة له سبحانه وتعالى، فيحب الأعمال الصالحة ويحب أيضا الأشخاص الصالحين الملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا دل عليه القرآن كما في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه يحبهم ويحبونه. Kembali para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya dengan perkara yang lebih aku cintai. Kemudian perhatikan juga firman kelanjutannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hatta uhibbah," sampai aku mencintainya. Dua perkara menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan-amalan soleh. Buktinya Allah lebih cinta kepada perkara-perkara yang wajib daripada perkara-perkara yang sunnah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai pelaku-pelaku amalan soleh tersebut, yaitu orang-orang yang salihin. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cinta. Allah suka kepada amalan-amalan soleh, dan Allah juga mencintai orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Dan hal ini juga ditunjukkan dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbuna, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki sifat, yaitu sifat mahabbah, sifat cinta. Allah cinta kepada perkara-perkara yang baik. Allah mencintai amalan-amalan soleh, dan Allah juga mencintai orang-orang yang solehin, yang berhias dengan amalan-amalan soleh tersebut. ثم بين في الحديث الثمرة التي ينالها من أحبه الله سبحانه وتعالى، والآثار العظيمة التي تترتب على فوز العبد بمحبة الله تبارك وتعالى له. ولهذا قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله. هذا هو معنى الحديث، لا كما يظنه من ساء فهمه وغلط في فهم كلام ربه سبحانه وتعالى، وظن أن الرب سبحانه وتعالى يكون أو يحل في العبد تعالى الله عما يقول الجاهلون الظالمون علوا كبيرا، بل المراد أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، فيحفظ الله عليه سمعه بحيث لا يسمع به إلا ما يرضي الله وما يحبه الله، ويتجنب سماع ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في بصره قال: وبصره الذي يبصر به، أي أن الله سبحانه وتعالى
يسدده في بصره ويحفظ عليه بصره، فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الأمور التي يسخط الله سبحانه وتعالى نظره إليها. كذلك يده التي يبطش بها يسدده الله بها فلا تتحرك ولا تعمل إلا في خير وبر. وكذلك رجله التي يمشي بها لا يمشي بها إلا في أعمال وأمور ترضي الله سبحانه وتعالى وأباحها الله سبحانه وتعالى له. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buah yang sangat indah yang diraih oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buah yang sangat indah yang diraih oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Jika aku telah mencintainya, setelah dia beribadah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku mencintainya, kata Allah, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia akan memukul dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi taufik kepadanya, dan Allah akan senantiasa menolongnya, dan Allah akan senantiasa meluruskan langkah-langkahnya, meluruskan pandangannya, meluruskan pendengarannya. Bukan dipahami sebagaimana pemahaman yang keliru yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang salah dalam memahami, yaitu mereka memahami bahwasanya maksud dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Ini keliru. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menempati makhluk, ya, menurunkan derajatnya sehingga turun sampai derajat makhluk, bersatu dengan makhluk? Ini pemahaman yang keliru, bukan demikian pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, bukanlah Allah bersatu dengan makhluknya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada penglihatan, pendengarannya, kakinya dan langkahnya. Allah menjaga pendengarannya. Ya, Allah menjaga pendengarannya sehingga dia tidak akan mendengarkan kecuali perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendengarkan kecuali perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjauhkan dia dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Demikian juga Allah menjadi penglihatannya. Maksudnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangannya sehingga dia tidak melihat kecuali perkara-perkara yang dihalalkan. Dia tidak melihat perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga tangannya. Menjadi tangannya artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga tangannya sehingga dia tidak melakukan pekerjaan kecuali yang dibolehkan oleh Allah. Pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberi taufik dan petunjuk kepadanya. Demikian juga Allah akan menjadi kakinya yang dia akan melangkah dengan kaki tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kakinya agar kakinya tidak melangkahkan kepada kemaksiatan. Akan tapi kakinya mengantarkan dia kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم هذا الحديث القدسي العظيم بقوله سبحانه: وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أن هذا الذي بهذه الصفة مجاب الدعوة، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى المتقربين إليه بالفرائض والمتقربين إليه بالنوافل يجيب الله سبحانه وتعالى دعواتهم ويعطيهم سؤلهم ويعيذهم عندما يستعيذون به ويلتجئون إليه سبحانه وتعالى. قال: وإن سألني أعطيته، أي ما سأل، ولئن استعاذني، أو وفي رواية استعاذ بي، لأعيذنه، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا التجأ إليه الولي مستعيذا بالله، أي طالبا من الله أن يعيذه، أن يقيه، أن يحميه، أن يجنبه ما أخافه أو ما من تعدى عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه ويحفظه ويكلأه سبحانه وتعالى برعايته. فأولياء الله سبحانه وتعالى محفوظون بحفظ الله، مؤيدون بتأييد الله سبحانه وتعالى، يجيبهم إذا دعوه ويعيذهم إذا
استعاذوا به، فأناس هذه حالهم وهذه صفتهم ما أعظم خسران من يعاديهم أو يتعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى أو العدوان. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in sa'alani a'taituhu. Jika sang wali meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian dengan perkara-perkara yang sunnah, mereka adalah orang-orang yang dikabulkan doanya, mujabud da'wat. Mereka senantiasa dikabulkan permintaan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan manzilah yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in sa'alani a'taituhu. Jika dia minta kepadaku, berdoa kepadaku, minta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Aku akan kabulkan permintaannya, aku akan kabulkan doanya. Wala in ista'adzani, dan jika dia berlindung kepadaku, maka aku akan melindunginya. Yaitu jika seorang wali kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meminta kepada Allah agar Allah menjaganya, agar Allah melindunginya dari keburukan-keburukan, agar Allah menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dia takutkan, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan melindunginya. Dan Allah akan menjaganya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wali-wali Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga bukan dengan sembarang penjagaan, tetapi penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kita melihat dia memusuhi wali-wali Allah yang memiliki sifat yang sangat mulia seperti ini, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada seorang yang nekat memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi orang yang seperti ini. هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمجاهدة أنفسنا على القيام بطاعته وما يرضيه سبحانه، وأن يوفقنا جميعا لحبه وحب ما يحب سبحانه وتعالى وحب من يحب، وأن يعيذنا جميعا من أن نعادي أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarah dari hadis wali yang telah tadi kita dengarkan dari beliau, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan diri kita untuk bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh, beramal semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita cinta kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah menjadikan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah tidak menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita melaksanakan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz. Nah, terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang penuh manfaat serta Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dars yang disampaikan oleh Syekh. Di kesempatan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan alhamdulillah masih ada tersisa waktu untuk 6 menit ke depan untuk kami angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat, atau satu sesi untuk tanya jawab via telepon kami insyaallah akan terima. Ada pertanyaan dari pendengar kita, ya Syekh, apakah predikat wali Allah selamanya melekat dari seorang hamba, ataukah ia bisa gugur dengan wali Allah tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah akan tetap terjaga selamanya sampai hamba Allah tersebut meninggal dunia? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan ya Syekh.
الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. وقد يزيد إيمان الشخص ويكون راسخا كما قال أهل العلم رسوخ الجبال، وقد ينقص حتى لا يبقى منه شيئا. فعلى كل حال هذا المقام مقام يكون الإنسان فيه عرضة للزيادة والنقصان. ولعل من لطيف الموافقات أننا في هذا الحديث في باب المجاهدة، في حديث الولي في باب المجاهدة، مجاهدة النفس. ومعلوم أن المجاهدة تكون للأمر الذي يحتاج إلى معالجة، لأنه قد يضعف وقد ينقص، وقد فيحتاج العبد لأن يجاهد نفسه على العمل وعلى الطاعة والعبادة. ولا ينبغي لعبد مهما أوتي من العبادة ومن العمل أن يزكي نفسه، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا يزكي نفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع عظيم إيمانهم وحسن عبادتهم يخافون خوفا عظيما. وقد قال ابن أبي مليكة رحمه الله ومن علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالمؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus, bahwasanya iman seorang hamba itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah karena melakukan ketaatan-ketaatan, tambahan itu ada sebab-sebabnya, dan kurangnya iman juga ada sebab-sebabnya. Ya, seorang hamba terkadang imannya bertambah dan bertambah sehingga imannya menjadi kokoh sebagaimana kokohnya gunung. Dan terkadang seorang hamba terus bermaksiat sehingga berkuranglah imannya, berkurang sehingga la yabqa minhu syai', sampai imannya tidak ada yang tersisa sama sekali. Dan kita tahu bahwasanya kita di muka bumi ini, ya, kita terancam untuk berkurang iman kita, dan kita juga mungkin untuk menambah iman kita. Mungkin iman kita berkurang dan mungkin juga iman kita bertambah. Oleh karenanya kita kalau perhatikan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita sedang bacakan ini, ternyata hadis wali dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam babul mujahadah, bab bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin. Dan kita ketahui bahwasanya kesungguhan, bersungguh-sungguh, berusaha, namanya usaha itu pada perkara-perkara yang butuh untuk ada usaha, ya. Karena untuk ibadah itu butuh untuk usaha, karena kita ingin iman kita bertambah dan kita ingin agar iman kita tidak berkurang. Kalau iman kita jelas naik terus, maka tidak ada namanya mujahadah, tidak ada namanya usaha. Oleh karenanya tatkala kita membaca babul mujahadah, bab sungguh-sungguh, artinya kita berusaha untuk memperhatikan iman kita, berusaha untuk menambah iman kita. Kalau iman kita kurang, segera kita memperbaiki keimanan kita. Dan ingatlah, saya mengingatkan, bagaimanapun seorang hamba telah mencapai derajat yang tertinggi, ya, telah beramal soleh dengan amalan yang begitu banyak, maka jangan sampai dia terpedaya, kemudian dia memuji dirinya. Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mentazkiyah, ya, merekomendasi diri kalian, memuji diri kalian, mengangkat diri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang lebih bertakwa. Oleh karenanya kalau kita perhatikan para sahabat, meskipun iman mereka sangatlah tinggi, amalan soleh mereka sangatlah banyak, akan tapi mereka khawatir tentang diri mereka. Oleh karenanya Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang dari ulama tabi'in, beliau berkata, adraktu aktsar min 30 sahabiyan. Aku bertemu dengan lebih dari 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsi. Setiap mereka takut nifak, penyakit kemunafikan menimpa diri mereka. Lihatlah para sahabat, ya, yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, sahabat-sahabat senior, dan mereka takut tertimpa kemunafikan dalam diri mereka. Oleh karena seorang yang beriman, dia adalah orang-orang yang mengumpulkan antara berbuat baik dan rasa takut. Adapun orang-orang munafik, yaitu dia menggabungkan antara perbuatan buruk, al-isaah wal aman, dan merasa aman dari kesalahan, ya. Oleh karenanya tatkala kita menemukan dalam diri kita perasaan khawatir dan kita berusaha untuk berbuat baik, maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang beriman. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Dan sudah ada masuk penelpon berikutnya, namun mohon maaf untuk Pak Mukhlis di Jakarta Utara.
karena waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah habis dan telah tiba saatnya bagi kita untuk mengumandangkan azan salat maghrib, maka dengan demikian kami mohon kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam dari pelajaran kita. Falyatafadhal ya Syekh. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Syekh. Demikianlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya dan petunjuknya agar kita bisa melaksanakan amalan kebajikan dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jiwa-jiwa kita sehingga jiwa-jiwa kita bisa melaksanakan perkara-perkara yang lurus. Dan demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.